Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akhirnya memutuskan untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang melalui jalur independen. Pendukung setia Ahok yang tergabung dalam teman Ahok pun mulai bergerak. Untuk merebut simpati sekaligus sebagai ajang untuk mengumpulkan KTP warga DKI Jakarta, teman Ahok mulai menjabarkan berbagai langkah dan program-programnya melalui media sosial. Teman Ahok memiliki situs sendiri yaitu www.temanahok.com, juga laman Facebook dan Twitter. Strategi melalui dunia maya dan media sosial dinilai berhasil. Berdasarkan data dari teman Ahok, hingga Kamis ini KTP yang sudah dikumpulkan teman Ahok mencapai 784.977 KTP. Langkah relawan Ahok yang bergabung dalam teman Ahok ini dinilai efektif. Langkah ini pula yang diikuti oleh pesaing-pesaingnya. Sebut saja anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang lebih dikenal dengan nama Haji Lulung. Merasa tidak akan dicalonkan oleh partainya, Partai Persatuan Pembangunan, Haji Lulung mencoba peruntungannya di jalur independen. Kelompok pendukung Haji Lulung pun muncul dengan nama Suka Haji Lulung. Berbeda dengan teman Ahok yang memiliki situs sendiri, Facebook dan Twitter, Suka Haji Lulung memilih media sosial Pets sebagai media untuk berkampanye. Selain berkampanye melalui Pet, rencananya Haji Lulung juga akan mendirikan 1.000 posko yang tersebar hingga ke tingkat kelurahan. Sementara pendukung kandidat calon gubernur dari Partai Gerindra Sandiaga Uno bergabung dalam relawan Sahabat Sandiaga Uno. Selain berkampanye melalui media sosial, Facebook dan Twitter, mereka juga sering menggelar aksi dan event di ajang-ajang tertentu seperti Car Free Day. Para relawan ini juga sudah bergerilya dan mendirikan beberapa posko yang tersebar di Jakarta untuk mensosialisikan sosok pengusaha muda ini ke warga Jakarta. Tak hanya itu, setelah teman Ahok, relawan Suka Haji Lulung dan Sahabat Sandiaga kini muncul juga di media sosial Sahabat Jarot. Sahabat Jarot dimunculkan oleh Banyu Wiru lewat akun Twitternya dengan tagar Sahabat Jarot. Tagar Sahabat Jarot dimunculkan bersamaan dengan mulai munculnya gambar foto karikatur wajah khas Wakil Gubernur DKI Jakarta ini. Di samping gambar itu juga ada tulisan Jarot for Jakarta. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Gembong Warsono menyebut belum mengetahui adanya inisiatif itu. Namun ia menanggapi positif inisiatif yang dilakukan oleh Banyu Biru ini. Dengan munculnya aksi para pendukung ini, warga Jakarta kini memiliki beragam referensi terkait calon gubernur dan calon wakil gubernurnya yang bakal dipilih dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik menuju DKI 1 lewat medsos. Ya, dan di studio sudah hadir narasumber pengamat media sosial Mas Arief Hidayat, dan juga melalui sambungan telepon sudah ada Ketua Tim Relawan Suka Haji Lulung, Mas Alip Kustijar. Saya sapa dulu narasumber yang ada di studio. Terima kasih Mas Arief sudah hadir bersama kami. Terima kasih Mas Alip juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Mas Alip. Oke, kita ke Mas Arief dulu ya. Mas Arief, kampanye lewat media sosial sebenarnya ini bukan hal yang baru ya Mas ya. Kita tahu pada zaman jelang pemilihan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dulu, dialah sepertinya yang mempopulerkan kampanye melalui media sosial dengan salah satu cellphone, merek cellphone yang ya ini cukup inilah ya, cukup sangat digunakan oleh masyarakat begitu pada saat itu. Nah, apakah memang sampai sekarang itu masih menjadi satu tren yang bisa menghasilkan suara yang banyak nantinya untuk memilih salah satu kandidat? Itu kalau kita ngelihat media sosial emang cukup berpengaruh ya, terutama untuk kondisi-kondisi tertentu, daerah-daerah tertentu. Untuk wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta itu cukup berpengaruh. Kita bisa ngelihat dari waktu Jokowi Ahok dulu itu. Dari Jokowi Ahok dulu itu kan penggunaan sosial media kan sangat masif. Dan hasil akhirnya analisis juga antara hasil KPU dengan hasil riset di sosial media, hasilnya juga hampir sama-sama. Beda gitu. tipis Ya, beda tipis gitu di situ. Jadi untuk kondisi tertentu, daerah wilayah tertentu yang komunitas sosial medianya cukup tinggi itu cukup berpengaruh. Tapi kalau daerah-daerah misalnya di luar Jawa atau apa segala gitu, itu tidak efektif di situnya. Jadi berarti tergantung daerahnya juga. Tergantung daerahnya juga. Apakah bisa dikatakan kalau misalnya si kandidat ini atau calon ini suaranya besar atau terlihat menang dan dukungannya besar lewat media sosial, itu berarti jadi salah satu indikator juga dia bisa memenangkan pemilihan? Itu bisa menjadikan indikator. Dari beberapa pengamatan kami, penelitian kami, hasil riset kami, di situ seperti waktu Pilgub DKI, Pilgub Jabar, Surabaya,
termasuk juga pilpres saat itu hasilnya tuh tidak beda jauh gitu. Dengan misalnya share of netizennya, terus tingkat popularity di sosial media dengan hasil akhirnya tuh nggak beda jauh gitu di situnya. Oke, itu berpengaruh pada popularitas. Lantas apa kabarnya dengan elektabilitas yang itu juga diperlukan sebenarnya oleh seorang kandidat? Justru itu dengan popularitas yang tinggi, maka kan berita-berita positif yang disiarkan oleh beberapa media itu mempengaruhi keputusan pemilih juga gitu di situnya. Oke. Jadi sangat terkait gitu di situ. Oke. Nah, kita coba sapa Mas Alip. Ini kita ingin tahu juga Mas Alip. Halo, selamat siang Mas Alip. Iya, Mbak. Iya. Siang, Mbak. Mungkin yang ingin diketahui adalah Mas Alip ini alasannya untuk mendukung Haji Lulung sampai membuat komunitas atau nama relawan Suka Haji Lulung. Nih alasan terbesarnya apa untuk mendukung Haji Lulung ini? Ya, pertama kita ngebentuk komunitas atau relawan Suka Haji Lulung. Pertama, Haji Lulung seorang tokoh muda Jakarta yang mempunyai track record yang tidak mempunyai track record yang tidak mempunyai masalah di dalam pembangunan Jakarta. Yang kedua, Haji Lulung sangat kritis ketika melihat hal-hal yang salah. Terlebih itu ketika bukan berarti Haji Lulung itu mengkritisi hari ini menjadi gubernur itu hal-hal yang salah, tapi justru ini untuk perhatian Haji Lulung terhadap rodanya pemerintahan di DKI Jakarta. Seperti itu. Yang ketiga adalah Haji Lulung tidak mengenal apapun itu agamanya, apapun itu sukunya, yaitu perlu diketahui seperti itu, Mbak. Oke, baik, Mas Alip, kalau berbicara tentang media sosial sendiri yang juga digunakan sebagai jalur kampanye bagi teman-teman yang suka Haji Lulung ya, dalam hal ini organisasinya seperti itu, apakah memang Anda sepakat melalui media sosial ini adalah satu jalan kampanye terbaik yang bisa meraup suara lebih besar begitu seperti yang dilakukan teman-teman Ahok sebelumnya? Ya, ini Mbak. Ini kan bicara tentang ibu kota Jakarta, artinya ada geopolitik di Jakarta itu yang berbeda dengan kota-kota lain. Ada kategori klasifikasi pertama, kelas atas, menengah, dan bawah. Nah, artinya bicara di Jakarta ini, kalau saya pikir sepakat dengan apa yang dikatakan pengamat bahwa sangat peran penting dan media sosial itu terhadap jalur pilkada maupun apakah satu kandidat. Saya pikir itu cukup inilah bisa dikatakan ini sebuah serangan udara. Tapi saya pikir seperti catat adalah sosial media harus bisa kampanye-kampanye yang sifatnya positif, yang edukasi, tidak hanya membicarakan keburukan-keburukan yang kemudian bisa tanda kutip yang tidak baik lah buat masyarakat. Yang di garis bawahi tadi positif dan memberikan edukasi, tapi ada hal yang juga perlu diketahui juga mungkin yang masyarakat atau para relawan nanti lakukan, menarik juga seperti itu karena banyak persaingan, ada teman Ahok, ada juga sahabat Jarot. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari relawan Suka Haji Lulung ini yang bisa mungkin menjadi daya tarik? Apakah mungkin kalau Ahok ada mengumpulkan KTP, apa yang dilakukan yang bisa jadi daya tarik itu dipikirkan juga tidak oleh teman-teman relawan ini? Halo? Iya, halo Mas Alip. Iya Mbak, putus-putus Mbak. Oke, daya tarik kampanye dari Suka Haji Lulung ini seperti apa dibandingkan dengan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pendukung-pendukung calon gubernur DKI Jakarta? Ya, kita sebagai relawan tentunya kita mensosialisasikan tentang personal Pak Haji Lulungnya terhadap masyarakat. Artinya daya tariknya adalah seperti yang saya katakan awal adalah Haji Lulung berani mengkritisi tentang persoalan-persoalan, pertama hari ini menjadi pionir tentang mengkritisi tentang pijakan mengenai korupsi dan proses pembangunan Jakarta, gitu Mbak. Oke, baik, Mas Alip ini baru berdiri per kapan Mas? Ya, kita baru berdiri belum lama, kemudian nanti kita tanggal 30 bulan ini kita akan lakukan deklarasi. Kita agenda kita ini saat ini adalah mensosialisasikan ke masyarakat dari gang ke gang, dan kemudian kita targetnya adalah mendirikan 1000 posko dari mulai tingkat wilayah, kecamatan, dan kelurahan, gitu Mbak. Oke. Jumlah followersnya mungkin sudah ada berapa? Karena ini kan juga menunjukkan saling bersaing juga. Sampai ini sudah lumayan masif, lumayan signifikan. Artinya tinggal kemudian ini kita mantapkan lagi untuk menjelang masuknya pilkada nanti. Artinya kita masih melakukan konsolidasi. Oke, Mas Alip, kalau dibandingkan dengan organisasi atau pendukung calon gubernur yang lain, saya ambil contoh teman Ahok misalnya, mereka sudah lama kemudian menggarap suara untuk mengumpulkan dukungan bagi Ahok. Kalau dari teman-teman Suka Haji Lulung ini kan baru melakukannya sekarang atau dalam waktu yang belum lama.
bersama. Seberapa optimistis Anda kemudian bisa meraup suara banyak untuk teman-teman yang mendukung Haji Lulung? Ya, saya bagaimanapun saya tetap optimis apa yang dilakukan teman-teman relawan maupun Pak Hajinya. Artinya kita dalam politik itu tidak ada kata terlambat, gitu Pak. Artinya tetap kita kerjakan. Perlu dicatat, belajar dari Pilgub 2012, bagaimana incumbent ketika itu sangat miring dalam survei, begitu sangat pede, tiba-tiba muncul Jokowi Ahok, tiba-tiba ini bisa mengalahkan incumbent, Mbak. Kita belajar dari situ. Oke, baik. Ya, bisa saja berubah kemudian dalam waktu-waktu dekat ya, karena yang namanya politik itu perubahan sangat terlihat. Saya kembali ke Mas Arief. Apakah kemudian jangka waktu dalam membuat sebuah kampanye di media sosial itu juga berpengaruh pada sosok seseorang yang didukung ataupun juga yang dikampanyekan lewat media sosial? Contohnya misalnya kalau teman Ahok ini sudah cukup lama, kalau Suka Haji Lulung ini sepertinya masih baru melakukan kampanye itu, begitu? Ya, sebenarnya gini, kalau kita setback ke belakang ya, sebenarnya waktu Maret 2015 itu kan sempat tren Save Haji Lulung ya, Haji Lulung efek. Sebenarnya kalau itu bisa dioptimalkan sampai dimanfaatkan secara positif, itu sekarang mungkin agak berbeda ceritanya gitu dengan kondisi sekarang gitu. Apalagi ceritanya saat ini kan Haji Lulung kan ingin maju lewat jalur independen. Nah, kalau saat itu misalnya dari Maret 2015 saat itu udah mulai digarap mungkin ininya ke arah yang positifnya, yang tadi itu meme-meme yang lucu-lucu tuh digarap secara positif, orang udah ngurung KTP, mungkin ceritanya beda untuk saat ini gitu, startnya gitu. Jadi pemanfaatan momen itu sebenarnya baik itu isu negatif atau positif, supaya orang bisa jadi terkenal, ya itu akan berpengaruh juga. Artinya jangka waktu sebenarnya tidak ada masalah? Jangka waktunya sebenarnya untuk start saat ini kan boleh dibilang bareng-bareng start dengan calon yang lain, sedangkan Ahoknya sendiri kan udah lama gitu di situnya gitu. Jadi nggak ada kata terlambat juga sih, bisa dicoba semua. Apa popularitas itu juga pasti harus dipertimbangkan untuk memulai kampanye atau memulai hal seperti ini lewat media sosial. Haji Lulung meskipun yang kemarin kita melihat mungkin ada sedikit meme agak mungkin sedikit berkesannya negatif, tapi setidaknya dia jadi dikenal oleh masyarakat, jadi populer di mata masyarakat. Ya sekarang tinggal strategi offline-nya gitu, strategi pendekatan langsung kepada masyarakat tingkat bawahnya. Karena kan udah dikenal, ada yang buat gantungan kunci, ada yang buat baju, apa segala. Sekarang bagaimana memperkenalkan diri gitu, Haji Lulung pada, oh ini loh saya yang sebenarnya. Tidak seperti apa yang digosipkan di sosial media, dibentuk meme gitu, kayak gitu. Jadi bagaimana strateginya gitu di lapangannya. Oke, baik Mas Arief, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Landstalk. Kami juga mengundang Anda untuk melakukan telepon interaktif bersama kami dan mungkin bisa berbicara langsung dengan narasumber kami yang ada di studio. Dan kembali kepada Pak Arief, ini kalau misalnya kita melihat yang menggunakan medsos sepertinya mungkin yang jalur independen saja. Tapi apakah ini jadi salah satu kekuatan juga karena medsos tampaknya tanpa mengeluarkan banyak biaya seperti itu. Bagaimana juga dengan yang mereka memang lewat jalur parpol? Apakah menggunakan medsos ini memang jadi salah satu cara juga yang efektif seperti itu ya? Ya justru kekuatan yang di jalur parpol itu sebenarnya mereka udah punya struktur partai, udah punya orang-orang yang bergerak di lapangan. Ditambah dengan kalau menggunakan sarana sosial media itu kan tambah kuat sebenarnya. Kalau sarana yang udah ada tuh bisa digerakkan, struktur partai yang ada digerakkan untuk memanfaatkan sosial media kan lebih dahsyat sebenarnya dibandingkan dengan jalur independen yang harus dibentuk dari nol gitu di situ. Berarti sebenarnya ini bisa dua-dua dimanfaatkan, bisa dua-duanya dimanfaatkan dan juga media sosialnya. Tapi perbedaannya gini, ada dua perbedaan. Kalau yang di jalur independen biasanya orang tergerak. Karena masyarakat yang bergeraknya gitu. Tapi kalau jalur parpol kan instruksional dari atas gitu di situ. Oh oke, pendekatannya ke masyarakat juga memang agak sulit ya kalau parpol seperti ada batasan. Di sini, kecuali kalau di tingkat parpolnya kekuatan relawannya kuat di situnya. Oke, baik. Saya ke Mas Alip lagi, Mas Alip. Mengenai kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Suka Haji Lulung ini sejauh ini apa saja? Kalau mungkin selain mengumpulkan KTP dan dukungan bagi Haji Lulung sendiri, adakah kemudian kegiatan lain yang dilakukan lewat media sosial, Mas? Ya,
Saya ingin menanggapi tadi Bapak pengamat media sosial mengatakan bahwa Pak Haji Lulung lewat jalur independen, bahwa itu tidak benar, bahwa perlu diketahui Pak Haji Lulung adalah salah satu kader partai yang hari ini yang diutus oleh kubu Jan Farid, bahwa hari ini Pak Haji Lulung belum memutuskan untuk bicara tentang dia independen, tapi teman-teman relawan ini tidak terlepas maupun itu dia jalur independen ataupun dari partai, ini kita tetap bekerja. Itu berarti saya mau konfirmasi, Haji Lulung sendiri melalui jalur independen atau partai? Ya, dia masih berharap, maksudnya dalam artinya kita semua tidak berpikir bahwa Haji Lulung nanti itu lewat mana dia akan bertarung dalam kancah 2017 nanti, tapi kita memastikan bahwa kita orientasi kita hari ini kerja politik aja dahulu, gitu Pak. Artinya dia bisa adalah kader partai, bukannya dari independen yang dialami oleh incumbent ini, Mbak. Oke, apa saja kegiatannya, Mas? Ya, kegiatannya dari kemarin kita sudah lakukan adalah roadshow dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar, mungkin itu, Mbak. Nah, ini kalau yang kita ketahui, koreksi jika salah, ini kalau teman-teman suka Haji Lulung ini lewat media sosial Path. Alasan untuk memilih, kebanyakan mungkin memilihnya Twitter seperti itu. Ada alasan tersendiri tidak untuk memilih media sosial apa? Apakah lebih banyak pendukungnya atau seperti apa, Mas Alif? Ya, dari semua lini kan teman-teman ini jalan. Dari udara, laut, dan darat, gitu Mbak. Artinya kan pada awal tadi saya katakan bahwa media sosial dari mulai Instagram, Facebook, dan Twitter dan sebagainya itu tetap kita mainkan. Ya lagi-lagi saya katakan ini bukannya nanti kemudian kita jalankan sebagai black campaign, justru sebagai bentuk edukasi kemudian tidak kepada masyarakat tadi lebih yang lebih secara personal, lebih dikenal secara personal buat kandidat kita, gitu Mbak. Oke, Mas Alif, tadi Anda katakan Haji Lulung sendiri belum memutuskan ya melalui jalur independen ataukah melalui partai yang saat ini mendukung Haji Lulung, yaitu P3. Bagaimana koordinasi teman-teman suka Haji Lulung ini dengan partai pendukung Haji Lulung sejauh ini? Ya, komunikasi kita tetap lancar, maksudnya dia kalau saya katakan ya dia kader partai, bisa saja nanti dari akhir partai dari dia berkoalisi dengan partai lain, gitu Mbak. Kan masih ada celah beberapa bulan lagi kan bisa sangat tidak mungkin nih bakal terjadi koalisi dalam tubuh partai mana saja akan dia bisa lakukan, itu Mbak. Dari teman-teman suka Haji Lulung ini tentu kalian membuat tim karena untuk mencegah juga mungkin ada konten-konten yang mungkin jadinya black campaign atau ada konten-konten yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman relawan suka Haji Lulung untuk meredam hal seperti itu? Ya. Mbak, putus-putus Mbak. Iya. Apa yang dilakukan oleh tim relawan suka Haji Lulung untuk meredam jika ada konten-konten yang mungkin black campaign sifatnya atau yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Ya. Kalian pasti membentuk tim. Apa yang dilakukan untuk mengcounter hal-hal itu? Halo, ya. Strategi kita cuma sederhana, Mbak. Santun dan ramah dan kerjakan yang baik, itu Mbak. Ya, yang tidak baik kita lawan yang baik, gitu Mbak. Artinya kita tidak harus mengikuti yang tidak baik pula, gitu Mbak. Oke, baik Mas Alif, kami kembali ke studio dulu bersama Mas Arief. Mas Arief, ini tadi kan kalau kita dengarkan sebenarnya ada pemilihan media sosial juga yang digunakan oleh teman-teman suka Haji Lulung ini dibandingkan dengan teman-teman pendukung gubernur atau calon gubernur lainnya begitu. Memang pemilihan media sosial itu juga apakah memang cukup penting atau sebenarnya kalau figurnya ini udah benar-benar yang difavoritkan mau lewat media sosial apapun begitu itu pasti banyak aja pendukungnya, iya, pasti ada pendukungnya. Atau memang pemilihan media sosial itu juga penting? Pemilihan media sosial juga penting. Kalau kita ngelihat di Indonesia tuh kayaknya untuk ada dua kategori, yaitu ada messenger, ada sosial medianya, sosial networknya gitu. Kalau messenger tuh misalnya kita sekarang tuh yang paling favorit tuh BBM. Oke. Terus WhatsApp. Nah, masuk nanti ke yang lainnya gitu. Sedangkan yang paling favoritnya untuk yang ininya, untuk yang sosial networknya yaitu ada Facebook.
ada Twitter. Nah, di situ tinggal pilih mana aja gitu. Karena penggunanya sendiri ya di situ gitu. Kalau misalnya kalau udah masuk ke ya bagian yang bawah kayak ada pet Instagram gitu kan itu bermain di tingkat foto gitu di situ. Bukankah tergantung isu yang diangkat juga? Artinya Ya, sekarang kreativitas ya. relawan ya? Ya, isunya juga benar, tapi kan sekarang pengguna sosial yang target terbanyak tuh yang di mana gitu. Baru kita bicara mengenai isunya. Oke. Nah, kalau kita bermain di tingkat sosial media yang tadinya penggunanya kecil, ya, siapa juga yang ini gitu yang Nah, ini akan jadi bagaimana sasarannya. teman-teman relawan ini yang memanfaatkan media sosial untuk bisa masuk kepada orang-orang yang akan memilih. Misalnya kalau tadi Pak Arief bilang lewat BBM, mungkin berarti lewat broadcast message seperti itu. Iya. Nah, itu kan kadang ada yang sifatnya, ada orang yang mungkin tidak mau merasa ingin memilih, malah mengganggu. Nah, itu bagaimana tim relawan ini mengatur hal tersebut? Ya, biasanya gini, pada umumnya kalau semacam BBM itu yang paling mudah kan broadcast itu. Broadcast massal kan truk. Iya, tapi kan itu ganggu. Ini saya nggak mau pilih ini. Nggak ini. Ganggu banget ini calon yang ini. Iya. Terus yang strategi keduanya membuat grup. Oke. Ya, membuat grup, tapi kan kapasitasnya kan juga kecil, terbatas. Tapi yang kayak WhatsApp kan kapasitasnya besar gitu. Jadi kayak gitu. Kalau kayak di Facebook, ya itu kan kelihatan lah. Yang terutama yang saya mati untuk saat ini kayak di Facebook tuh yang pembuat trendsetternya, influencernya. Influencernya orang yang mengutarakan pendapat itu kan akhirnya diteruskan istilahnya kalau di Facebook atau di retweet di Twitter itu akan berantai gitu informasi itu. Jadi siapa influencer yang ada di situnya? Jadi kalau hanya relawan yang tidak ada influencer yang orang-orang yang diperhitungkan, ya itu sia-sia juga gitu di situ. Mas Arief, kita kan dari tadi ini berbicara bahwa memang media sosial ini adalah salah satu upaya atau cara yang paling efektif untuk berkampanye, kemudian menarik banyak minat massa begitu. Apa bedanya sih sebenarnya dengan kampanye yang turun ke jalan? Toh itu kan juga bertemu langsung dengan masyarakat, bisa menyampaikan mempengaruhi masyarakat secara langsung begitu dibanding media sosial? Pertama kita lihat dari segi efektivitas dan biaya ya. Sekarang dengan hanya kita menulis hanya 2 menit, itu kan kalau kita punya follower misalnya 10.000 orang, itu kan langsung tersebar. Masif ya, langsung kepada 10.000. Bayangkan kalau kita sekarang masuk ke Tanah Abang belum tentu ketemu 100 orang. Dengan waktu 3 jam gitu. Itu dari segi waktu dengan biayanya gitu di situ. Sangat masif, lebih masif begitu. Tapi kan isu di media sosial itu juga sensitif loh, Mas. Artinya orang juga bisa dengan mudah melempar isu negatif atau tadi Cakri bilang black campaign. Itu yang dengan mudah juga bisa menjatuhkan kandidat. Nah, kebanyakan black campaign juga beredarnya justru melalui media sosial. Benar. Jadi ada segi positif dengan negatifnya. Dan black campaign juga banyak juga para relawan yang tidak mengerti undang-undang ITE sehingga bisa terjerat hukum juga gitu. Karena mereka misalnya gambar-gambar tuh diganti di apa sekarang kayak contoh yang terbaru kan gambar anak seorang artis diganti kata-katanya mendukung ini, ya akhirnya kan bermasalah secara hukum juga gitu. Kayak black campaign kayak gitu, ya para relawan seharusnya menyadari bahwa itu ada undang-undang yang bisa menjerat mereka secara pidana juga gitu di situ. Baik. Kita bisa kembali lagi ke Mas Alip nih ya. Mas Alip masih bersama kami kan ya, Mas? Iya, siap. Masih Mas Alip, kalau tadi sempat Pak Arief bilang harus ada influencer sebenarnya atau orang yang bisa menggerakkan juga masyarakat untuk memilih. Nah, kalau dari teman-teman dari relawan Sukahaji Lulung ini ada yang sudah dipilih sebagai influencernya kah, sebagai sosok yang bisa merekrut lebih banyak pendukung seperti itu? Ya, pastinya sudah ada. Kita bagi-bagi divisi, berbidang-bidang, semua itu sudah bergerak. Bagaimana itu bisa meyakinkan melalui medsos, melalui turun langsung ke konsolidasi ke bawah. Artinya ini semua kita kesinambungan gerakan di medsos maupun gerakan yang nyata. Begitu, Mbak. Artinya ini tidak menjadi kesatuan semuanya. Artinya tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dibuat-buat. Artinya semua apapun menjadi gerakan kita yaitu yang ada di medsos gitu. Bahwa nanti medsos itu kita telah diberi oleh Pak Haji dipergunakan sebaik-baiknya, jangan kemudian ini bisa justru merugikan relawan sendiri maupun nama Pak Haji itu sendiri. Artinya lebih kecondong adalah lagi-lagi saya katakan adalah pendidikan dan pada masyarakat muslim.
Oke, baik. Mas Alip, teman-teman suka Haji Lulung turun ke jalan juga kah atau memang cuman hanya melalui media sosial saja? Dan rasanya memang lebih mudah melalui media sosial kah atau sama saja? Ya, ini kan semua ada keterkaitan antara media sosial. Hari ini kan bagaimanapun juga kan sangat pesat ya peran media sosial terhadap isu berita maupun apalagi mendekati kampanye, Mbak. Ya, artinya teman-teman ini tetap bergerak antara media sosial maupun di tingkatan-tingkatan gerakan-gerakan yang nyata, misalnya gerakan konsolidasi yang dibangun ini, Mbak. Oke, baik. Kita akan jeda dulu, namun kita tetap mengajak Anda pemirsa untuk berpartisipasi untuk melakukan telepon interaktif dan nomor teleponnya sudah tersedia di layar kaca Anda. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lansok. Kita masih bersama dengan Mas Arief di studio dan juga ada Mas Alip di ujung telepon. Mas Alip, ini mengenai kemudian pengawasan teman-teman suka Haji Lulung khususnya dalam berkampanye di media sosial. Adakah upaya untuk itu, artinya pengawasan jangan sampai kemudian melanggar kode etik, bahkan juga sudah ada undang-undang yang mengatur itu, mengawasi itu. Bagaimana teman-teman suka Haji Lulung ini untuk mengatur teman-teman yang lain atau mengawasi teman-teman yang lain agar tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah ada di khususnya di media sosial? Ya, khususnya untuk di akunnya misalkan suka Haji Lulung itu sudah pastinya adalah satu komando. Kita tidak pernah tahu kemudian nanti ada akun-akun yang lain yang dibuat-buat, takutnya ini akun sinonim dan sebagainya, itu mengatasnamakan suka Haji Lulung, entahlah apa. Tapi kalau dari kita relawan ini, kita ada satu komando yang kemudian mengelola itu medsos, artinya kita filter lagi apapun beritanya dan sebagainya, ya itu kita cemplungin. Jika itu sangat untuk kampanye kemudian merugikan dan sebagainya, justru kita tidak cemplungin dalam pemberitaan. Itu. Tapi kita lebih condong dalam kegiatan-kegiatan dari relawan suka Haji Lulung sih, Pak. Gitu. Informasi yang kemudian lebih mengenal kepada sosok Pak Hajinya. Oke, ada sanksi khusus nggak dari teman-teman suka Haji Lulung kalau misalnya menemukan ada relawan yang kemudian berkampanye tidak curang begitu atau black campaign begitu? Ya, semoga aja ini tidak terjadi dari kita-kitanya itu. Pasti kalau bicara sanksi ya ada lah, pasti akan ada itu sanksi tersebut. Kita belum pastinya itu ada sanksi, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Alip sudah berpartisipasi bersama kami di Lansok. Sukses buat teman-teman suka Haji Lulung kedepannya dengan segala aktivitasnya menuju Pilgub DKI 1. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Baik, kita kembali ke Mas Arief. Mas Arief, kalau tadi saya masih tertarik dengan influencer, sosok influencer ini nih Pak Arief. Kalau misalnya kita tahu misalnya ada seorang sosok atau yang diidolakan, mereka punya banyak follower, saat melemparkan topik tertentu soal calonnya ini lalu diikuti oleh banyak followers ya. Tapi apakah ini jadi tidak ada pendidikan politik ya? Siapa tahu mereka yang hanya mengikuti si influencernya saja, tapi tidak begitu mengenal sosok yang akan mereka pilih atau yang akan mereka ikuti. Influencernya sendiri sebenarnya nggak muncul tiba-tiba ya. Karena biasanya kalau di media sosial kayak di Facebook atau Twitter itu selama ini udah bertahun-tahun udah sering melemparkan isu atau diskusi gitu di situ. Jadi pas dia mendukung seorang calon, maka biasanya apa yang ditulis oleh itu langsung diteruskan atau di-retweet gitu, atau ditanggapi secara positif atau negatif gitu di situnya. Artinya kalau sevisi dengan dia begitu kan? Itu. Tapi kebanyakan yang saya amati biasanya sih banyaknya sih yang memberikan tanggapan tuh yang sevisi gitu. Memang sevisi. Jadi ada pendidikan politiknya juga bisa berjalan di media sosial itu sendiri. Oke, baik. Kita ada penelpon, kita terima dulu dari Mbak Ica di Depok. Halo Mbak Ica. Halo. Ya, silakan Mbak Ica, ingin bertanya ataupun juga ingin menyampaikan usulan ataupun juga pendapat atau relawan juga mungkin ya. Dukung siapa Mbak Ica? Saya kebenaran kalau untuk dibilang dukung saat ini sih karena memang bukan pemilih Jakarta ya. Cuman kalau melihat dari sosok saat ini memang yang paling kena itu sosok Pak Ahok. Gitu loh. Jadi kalau mau ditanya saya dukung siapa ya secara personal ya, bukan sebagai penduduk itu saya pasti dukungnya Pak Ahok. Kenapa? Karena saya melihat bahwa memang Pak Ahok ini bukan sekedar pemimpin biasa gitu loh. Ya kan? Tapi menurut Anda sendiri kampanye calon gubernur melalui media sosial ini bagaimana? Efektif nggak? Kalau menurut saya sih
efektif ya. Efektifnya gini, sekarang ini kan dunia kan memang sudah banyak banget ya, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa tuh sudah menggunakan media sosial ini. Jadi sebagai tambahan bahan kampanye itu nggak apa-apa. Cuman yang saya garis bawahi itu adalah, kan ini kan kampanye pakai media sosial ini kan bisa dibilang satu arah sebenarnya ya gitu loh. Karena kan kita nggak bisa tanya jawab, hanya menyampaikan pendapat. Enaknya itu tetap etika itu dijaga. Jadi tidak berdasarkan prasangka aja gitu kan, harus ada bukti supaya juga pembelajaran untuk yang lain bahwa kampanye itu yang bersih kayak gimana sih, ya kan, yang baiknya itu. Jadi kalau kampanye-kampanye yang diselingi dengan di media sosial itu berita-berita nggak benar, ya kan, itu sih saya terus terang sangat menyayangkan ya. Jadi medsos itu cukup harusnya yang bersih gitu, kampanye lewat apapun tapi tetap bersih. Iya, jadi medsos itu cukup efektif tapi juga tetap harus diimbangi dengan sebenarnya kampanye yang bertatap muka langsung, seperti itu Mbak Ica. Betul. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ica sudah berpartisipasi bersama kami. Nah, tapi memang saya juga sepakat sih seperti kampanye dari media sosial itu terkadang kita berpikir karena kita tidak berhadapan langsung dengan pihak-pihak terkait, kita bebas untuk mengungkapkan dan menyampaikan pendapat. Yang kadang kalau itu positif itu bagus, tapi kalau negatif itu kemudian yang bisa menjatuhkan pihak lain. Nah, itu untuk mengaturnya seperti apa atau untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti itu, Mas Arief? Ya, sebenarnya gini, kalau relawannya sudah berbentuk jejaring yang sudah dikoordinir, itu bisa disampaikan pada relawannya gitu. Tapi kalau ini relawan lepas yang tidak hanya ikut-ikutan meramaikan, ya itu agak sulit dikontrol gitu. Akhirnya itu kan menjadi tanggung jawab pribadi kalau dia membuat black campaign nantinya. Misalnya membuat foto diganti apa segala, kayak yang sekarang ada heboh kabar ditempelin foto apa segala, ya akan menjadi tanggung jawab pribadi, pidana lah nantinya kalau itu diusut gitu. Berarti kalau gitu harus ada regulasi khusus mungkin, karena sekarang sudah semakin berkembang berkampanye berkampanye politik lewat media sosial, seharusnya apakah ada regulasi khusus? Sebenarnya waktu gitu? Pilkada serentak kemarin kan waktu KPU dengan Panwas kan udah mengeluarkan batasan tentang kampanye sosial media. Tapi itu kan tidak bisa dibatasi kalau itu relawan tuh relawan lepas, kalau bukan tim. Oh ya. Berarti kampanye lewat relawan lepas itu harusnya dianggap tidak sah atau bagaimana? Ya, kita nggak bisa atur jadinya. Karena apa? Nggak bisa dikenain sanksi karena tidak termasuk pada tim kampanye, tim apa gitu di situnya. Jadi itu agak sulit kemudian gitu. yang menjadi kekurangan kampanye lewat media sosial? Iya, itu kekurangan sekaligus kelebihannya juga sebenarnya gitu. Kekurangannya ya sulit diatur. Karena orang seenaknya bebas aja, sebebas mengeluarkan ekspresinya meskipun itu dalam masa tenang gitu di situ. Harusnya berarti masyarakat tidak melihat kampanye lewat media sosial itu sebagai suatu kampanye yang menyampaikan informasi secara akurat juga ya sebenarnya. Jadi masyarakat harus juga pintar begitu yang ya Mas itunya Arief, ya? banyak yang kampanye lewat media sosial tuh yang dibungkuskan hal-hal yang negatif tuh emang banyak banget, black campaign tuh banyak banget gitu. Bahkan informasi diputarbalikkan itu yang waktu Pilpres terutama saat itu. Yang angka-angka hasil pemilihan presiden itu, angka-angka Pilpres yang hasil akhir dengan yang tadinya hasil survei itu dicaplok aja hasil survei dijadikan hasil akhir itu dimanipulasi itu terjadi itu. Jadi masyarakat ini kadang masyarakat yang melihat informasi di media sosial kan kadang tidak menyerap maksudnya justru menyerapnya secara utuh gitu, tidak mereka tidak menyaringnya lagi. Kelemahan dari sosial media sosial ini kebanyakan terutama yang broadcast ya. Terutama yang broadcast itu tanpa check and recheck. Tanpa check and recheck dianggap benar itu informasi yang ada di situnya. Tapi kalau tadi dengan influencer itu dua arah dia bisa diskusi. Misalnya influencer sekarang membuat status di Facebook, itu bisa diskusi. Tapi kalau udah broadcast ya terima mentah-mentah aja di situ. Nah ini pendukung ini bisa melihat tidak perbedaan antara yang relawan lepas dan relawan yang memang sudah ada tim resminya seperti itu untuk membedakan supaya mereka bisa menyaring juga informasi yang diterima, apakah ini black campaign ataukah ini memang ini kampanye yang benar seperti itu. Ya sebenarnya gini, kalau masing-masing relawan sudah punya komunitas masing-masing, ada namanya, ada alamat sekretariatnya, ya bisa diinformasikan atau bisa ditanya pertanggungjawaban kepada komunitas itu gitu. Tapi kalau relawan mandiri yang mengatasnamakan diri sendiri, buat sendiri apa segala gitu, apalagi udah membuat akun yang anonim, udah agak sulit di situnya.
Oke, baik Mas Arief. Apalagi tiba-tiba akun itu munculnya 1 hari 2 hari menjelang masa ini, tapi kalau udah muncul bertahun-tahun sebelumnya ya kita bisa bertanggungjawabkan di situ. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Line Talk. Ya, pemirsa, kita sudah ada di segmen terakhir di dialog Line Talk kita dengan tema menuju DKI 1 lewat medsos, dan sudah ada penelpon lagi dari Jakarta dengan Ibu Endang. Selamat siang Ibu Endang. Selamat siang, Mbak. Iya, Saya Ibu Endang dari Pondok Gede. Oke, baik. Silakan. Sebetulnya saya tidak berhak untuk ikut pemilihan DKI 1. Karena saya dari Pondok Gede. Tapi saya benar-benar bersimpatik dengan para DKI 1, terutama dengan Pak Ahok. Karena saya ingin membantu pemilihan Pak Ahok dengan doa saja. Karena tidak bisa memilih. Nah, saya senangnya itu karena dari TV-TV yang sering saya lihat, itu Pak Ahok tidak pernah mengkritik atau menjelek-jelekan dari pesaingnya. Tapi kalau yang lain saya lihat kelihatannya banyak yang selalu menjelek-jelekan pesaing-pesaingnya. Jadi kalau untuk menjadi pemimpin tidak sehat itu ya, Mbak. Ibu Endang, meskipun Ibu tidak bisa memilih nanti saat pilkada, tapi Ibu jadi followers juga nggak ini untuk tim atau teman Ahok? Jadi followers, mungkin punya Twitter begitu Ibu? Ya, saya ikut berpartisipasi dari doa saja. Oke. Iya. Tapi saya tetap akan mendoakan mudah-mudahan terutama di Jakarta itu mendapat pimpinan DKI 1 yang benar-benar bekerja, kerja dan jujur. Baik, terima kasih Ibu Endang sudah berpartisipasi bersama kami. Ya, emang doa itu sudah yang paling doa atas. Udah yang paling medsos selalu diikuti dengan doa. Nah, baik. Pak Arief, ini tadi kita sempat berbincang juga saat break. Sebenarnya justru banyak yang mendukung ini, yang hebohnya ini justru orang-orang yang di luar Jakarta seperti itu. Nah, mereka sebenarnya tetap bisa terakomodir dengan medsos ini tidak sih, meskipun mereka tidak memilih langsung? Iya, itulah sebenarnya salah satu bagian influencer itu. Jadi para pendukung yang di luar wilayah tidak berKTP DKI ini akan mempengaruhi orang yang berKTP DKI jadinya. Salah satu influencernya itu berada di lingkar-lingkar DKI ini gitu. Meskipun tadi kayak Ibu Endang, mungkin dia punya keluarganya di wilayah DKI, ya dia akan bilang tolong dukung ini. Selain titik doa saya minimal doa. Atau bilang ke keluarganya yang berKTP DKI, ya tusuk ini aja dah. Dan itu sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Apalagi keluarga misalnya kayak gitu, saya titip ini kayak gitu. Jadi meskipun nanti pas saat kampanye bisa jadi yang paling banyak nanti dari wilayah sekitar wilayah Jakarta ini justru yang datang kampanyenya mendukung itu supaya kelihatan sekarang banyak gitu. Oke, baik Mas Arief, ini kan kalau kita lihat sejumlah kandidat sepertinya sudah punya komunitas-komunitas pendukungnya, dan mostly mungkin mereka akan melalui jalur media sosial, mungkin meraup suara, khususnya mungkin generasi-generasi muda lebih banyak ya main medsos seperti itu. Akan seperti apa nanti petanya, artinya peta kampanyenya itu seperti apa kalau semuanya lewat media sosial? Pemirsa atau masyarakat akan bingung juga ya harus memilih yang mana ini di media sosial gitu. Ya, ini kan harus ada strategi berjejaring. Misalnya selain menggunakan sosial media tanpa diimbangi dengan strategi offline, itu nggak akan berhasil juga gitu di situ. Jadi misalnya sekarang gini, para pendukung yang ada di sosial media bisa membuat jejaring di tingkat bawah, satu orang semacam model MLM itu. Nah, satu orang mendapatkan tiga di bawahnya. Nah, dan kebetulan yang didapatkan orang yang bermain di sosial media juga bisa naikkan isu juga di sosial media, ya itu kan akan menjadi dasar gitu. Tapi kalau dia tidak bisa bermain di sosial media, ya minimal dia sebagai pemilih udah pasti gitu di situ. Tapi bisa dipastikan ya kalau mereka yang menjadi followers di media sosial, mereka adalah yang nanti memilih juga untuk kandidat tersebut. Tidak tentu, belum tentu. Dan pengawasan yang tadi Pak Arief bilang ada online dan pengawasan ini dilakukan secara offline. Apa yang sudah dilakukan untuk itu? Misalnya dari pengamat media sosial sendiri ataupun mungkin dari
undang-undangnya juga sudah ada. Kalau dari undang-undang kan ada undang-undang ITE, undang-undang nomor 11 2008 itu kan udah jelas yang mentransmisikan, mendistribusikan yang berbau fitnah apa segala gitu, pencemaran nama baik itu, ya nanti ranahnya dihukum di situ gitu. Apakah nantinya akan orang yang merasa tersolimi, yang merasa dirugikan akan melaporkan kepada pihak berwajib, ya itulah nanti hukumnya di situ gitu. Tapi kebanyakan kan sekarang juga ya kalau misalnya seorang kandidat sekarang tiba-tiba melaporkan yang tadi itu, ya biasanya akan dibully oleh orang juga ininya. Jadi serba salah juga ya. Iya, jadi serba belum apa-apa kok udah hukuman sosialnya lebih berat di situ. Udah mempolisikan orang katanya, ya itu. Oke, itu juga, jadi serba salah juga ini. Baik, terima kasih Mas Arief sudah berbincang bersama kami kurang lebih 1 jam dalam program Livestock hari ini. Dan pemirsa, demikianlah dialog Livestock. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Livestock setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akhirnya memutuskan untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang melalui jalur independen. Pendukung setia Ahok yang tergabung dalam Teman Ahok pun mulai bergerak. Untuk merebut simpati sekaligus sebagai ajang untuk mengumpulkan KTP warga DKI Jakarta, Teman Ahok mulai menjabarkan berbagai langkah dan program-programnya melalui media sosial. Teman Ahok memiliki situs sendiri yaitu www.temanahok.com, juga laman Facebook dan Twitter. Strategi melalui dunia maya dan media sosial dinilai berhasil. Berdasarkan data dari Teman Ahok, hingga Kamis ini KTP yang sudah dikumpulkan Teman Ahok mencapai 784.977 KTP. Langkah relawan Ahok yang bergabung dalam Teman Ahok ini dinilai efektif. Langkah ini pula yang diikuti oleh pesaing-pesaingnya. Sebut saja anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang lebih dikenal dengan nama Haji Lulung. Merasa tidak akan dicalonkan oleh partainya, Partai Persatuan Pembangunan, Haji Lulung mencoba peruntungannya di jalur independen. Kelompok pendukung Haji Lulung pun muncul dengan nama Suka Haji Lulung. Berbeda dengan Teman Ahok yang memiliki situs sendiri, Facebook dan Twitter, Suka Haji Lulung memilih media sosial Pets sebagai media untuk berkampanye. Selain berkampanye melalui Pet, rencananya Haji Lulung juga akan mendirikan 1.000 posko yang tersebar hingga ke tingkat kelurahan. Sementara pendukung kandidat calon gubernur dari Partai Gerindra Sandiaga Uno bergabung dalam relawan Sahabat Sandiaga Uno. Selain berkampanye melalui media sosial, Facebook dan Twitter, mereka juga sering menggelar aksi dan event di ajang-ajang tertentu seperti Car Free Day. Para relawan ini juga sudah bergerilya dan mendirikan beberapa posko yang tersebar di Jakarta untuk mensosialisikan sosok pengusaha muda ini ke warga Jakarta. Tak hanya itu, setelah Teman Ahok, relawan Suka Haji Lulung dan Sahabat Sandiaga kini muncul juga di media sosial Sahabat Jarot. Sahabat Jarot dimunculkan oleh Banyu Wiru lewat akun Twitternya dengan tagar Sahabat Jarot. Tagar Sahabat Jarot dimunculkan bersamaan dengan mulai munculnya gambar foto karikatur wajah khas Wakil Gubernur DKI Jakarta ini. Di samping gambar itu juga ada tulisan Jarot for Jakarta. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Gembong Warsono menyebut belum mengetahui adanya inisiatif itu. Namun ia menanggapi positif inisiatif yang dilakukan oleh Banyu Biru ini. Dengan munculnya aksi para pendukung ini, warga Jakarta kini memiliki beragam referensi terkait calon gubernur dan calon wakil gubernurnya yang bakal dipilih dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Ya pemirsa, Livestock kali ini kita akan membahas topik menuju DKI 1 lewat medsos. Ya, dan di studio sudah hadir narasumber pengamat media sosial Mas Arief Hidayat, dan juga melalui sambungan telepon sudah ada Ketua Tim Relawan Suka Haji Lulung, Mas Alip Kustijar. Saya sapa dulu narasumber yang ada di studio. Terima kasih Mas Arief sudah hadir bersama kami. Terima kasih Mas Alip juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Livestock, Mas Alip.
Oke, kita ke Mas Arief dulu ya. Mas Arief, kampanye lewat media sosial sebenarnya ini bukan hal yang baru ya Mas ya. Kita tahu pada zaman jelang pemilihan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dulu, dialah sepertinya yang mempopulerkan kampanye melalui media sosial dengan salah satu merek cellphone yang ya ini cukup inilah ya cukup sangat digunakan oleh masyarakat begitu pada saat itu. Nah, apakah memang sampai sekarang itu masih menjadi satu tren yang bisa menghasilkan suara yang banyak nantinya untuk memilih salah satu kandidat? Itu kalau kita ngelihat media sosial emang cukup berpengaruh ya, terutama untuk kondisi-kondisi tertentu, daerah-daerah tertentu. Untuk wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta, itu cukup berpengaruh. Kita bisa ngelihat dari waktu Jokowi Ahok dulu itu. Dari Jokowi Ahok dulu, itu kan penggunaan sosial media kan sangat masif. Dan hasil akhirnya analisis juga antara hasil KPU dengan hasil riset di sosial media, hasilnya juga hampir sama-sama. Beda gitu. tipis seperti ya, itu. beda tipis gitu di situ. Jadi untuk kondisi tertentu, daerah wilayah tertentu yang komunitas sosial medianya cukup tinggi itu cukup berpengaruh. Tapi kalau daerah-daerah misalnya di luar Jawa atau apa segala gitu, itu tidak efektif di situnya. Jadi berarti tergantung daerahnya juga. Tergantung daerahnya juga. Apakah bisa dikatakan kalau misalnya si kandidat ini atau calon ini suaranya besar atau terlihat menang dan dukungannya besar lewat media sosial, itu berarti jadi salah satu indikator juga dia bisa memenangkan pemilihan? Itu bisa menjadi indikator dari beberapa pengamatan kami, penelitian kami, riset kami. Di situ seperti waktu Pilgub DKI, Pilgub Jabar, Surabaya, termasuk juga Pilpres saat itu, hasilnya tuh tidak beda jauh gitu. Dengan misalnya share of netizen-nya, terus tingkat popularity di sosial media dengan hasil akhirnya tuh nggak beda jauh gitu di situnya. Itu berpengaruh pada popularitas. Lantas apa kabarnya dengan elektabilitas yang itu juga diperlukan sebenarnya oleh seorang kandidat? Justru itu dengan popularitas yang tinggi, maka kan berita-berita positif yang disiarkan oleh beberapa media itu mempengaruhi keputusan pemilih juga gitu di situnya. Jadi sangat terkait gitu di situ. Nah, kita coba sapa Mas Alip. Ini kita ingin tahu juga Mas Alip. Halo, selamat siang Mas Alip. Iya Mbak. Iya. Siang Mbak. Mungkin yang diketahui adalah Mas Alip ini alasannya untuk mendukung Haji Lulung sampai membuat komunitas atau nama relawan Suka Haji Lulung. Ini alasan terbesarnya apa untuk mendukung Haji Lulung ini? Ya, pertama kita ngebentuk komunitas atau relawan Suka Haji Lulung. Pertama, Haji Lulung seorang tokoh muda Jakarta yang mempunyai track record yang tidak mempunyai tidak mempunyai masalah di dalam pembangunan Jakarta. Yang kedua, Haji Lulung sangat kritis ketika melihat hal-hal yang salah. Terlebih itu ketika bukan berarti Haji Lulung itu mengkritisi hari ini menjadi gubernur itu hal-hal yang salah, tapi justru ini untuk perhatian Haji Lulung terhadap rodanya pemerintahan di DKI Jakarta. Seperti itu. Yang ketiga adalah Haji Lulung tidak mengenal apapun itu agamanya, apapun itu sukunya, yaitu perlu diketahui seperti itu, Mbak. Oke, baik, Mas Alip, kalau berbicara tentang media sosial sendiri yang juga digunakan sebagai jalur kampanye bagi teman-teman yang suka Haji Lulung ya, dalam hal ini organisasinya seperti itu, apakah memang Anda sepakat melalui media sosial ini adalah satu jalan kampanye terbaik yang bisa meraup suara lebih besar begitu seperti yang dilakukan teman-teman Ahok sebelumnya? Ya, ini Mbak. Ini kan bicara tentang ibu kota Jakarta, artinya ada geopolitik di Jakarta itu yang berbeda dengan kota-kota lain. Ada kategori klasifikasi pertama, kelas atas, menengah, dan bawah. Nah, artinya bicara di Jakarta ini, kalau saya pikir sepakat dengan apa yang dikatakan pengamat bahwa sangat peran penting dan media sosial itu terhadap jalur pilkada maupun satu kandidat. Saya pikir itu cukup inilah bisa dikatakan ini sebuah serangan udara. Tapi saya pikir seperti catat adalah sosial media harus bisa kampanye-kampanye yang sifatnya positif, yang edukasi, tidak hanya membicarakan keburukan-keburukan yang kemudian bisa tanda kutip yang tidak baik lah buat masyarakat. Yang di garis bawahi tadi positif dan memberikan edukasi, tapi ada hal yang juga perlu diketahui juga mungkin yang masyarakat atau para relawan nanti lakukan, menarik juga seperti itu karena banyak persaingan, ada teman Ahok, ada juga sahabat Jarot. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari relawan Suka
Suka Haji Lulung ini yang bisa mungkin menjadi daya tarik? Apakah mungkin kalau Ahok ada mengumpulkan KTP, apa yang dilakukan yang bisa jadi daya tarik itu dipikirkan juga tidak oleh teman-teman relawan ini? Halo? Iya, halo Mas Alip. Iya Mbak, putus-putus Mbak. Oke, daya tarik kampanye dari Suka Haji Lulung ini seperti apa dibandingkan dengan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pendukung-pendukung calon gubernur DKI Jakarta? Ya, kita sebagai relawan tentunya kita mensosialisasikan tentang personal Pak Haji Lulungnya terhadap masyarakat. Artinya daya tariknya adalah seperti yang saya katakan awal adalah Haji Lulung berani mengkritisi tentang persoalan-persoalan, pertama hari ini menjadi pionir tentang mengkritisi tentang pijakan-pijakan mengenai korupsi dan proses pembangunan Jakarta. Gitu, Mbak. Oke, baik. Mas Alip ini baru berdiri per kapan, Mas? Ya, kita baru berdiri belum lama. Kemudian nanti kita tanggal 30 bulan ini kita akan lakukan deklarasi. Kita agenda kita ini saat ini adalah mensosialisasikan ke masyarakat dari gang ke gang, dan kemudian kita targetnya adalah mendirikan 1000 posko dari mulai tingkat wilayah, kecamatan dan kelurahan, gitu Mbak. Oke, jumlah followersnya mungkin sudah ada berapa? Karena ini kan juga menunjukkan saling bersaing juga. Sampai ini sudah lumayan masif, lumayan signifikan. Artinya tinggal kemudian ini kita mantapkan lagi untuk menjelang masuknya pilkada nanti. Artinya kita masih melakukan konsolidasi. Oke, Mas Alip, kalau dibandingkan dengan organisasi atau pendukung calon gubernur yang lain, saya ambil contoh teman Ahok misalnya, mereka sudah lama kemudian menggarap suara untuk mengumpulkan dukungan bagi Ahok. Kalau dari teman-teman Suka Haji Lulung ini kan baru melakukannya sekarang atau dalam waktu yang belum lama. Seberapa optimistis Anda kemudian bisa meraup suara banyak untuk teman-teman yang mendukung Haji Lulung? Ya, saya bagaimanapun saya tetap optimis apa yang dilakukan teman-teman relawan maupun Pak Hajinya. Artinya kita dalam politik itu tidak ada kata terlambat, gitu Pak. Artinya tetap kita kerjakan. Perlu dicatat, belajar dari Pilgub 2012, bagaimana incumbent ketika itu sangat miring dalam survei, begitu sangat pede, tiba-tiba muncul Jokowi Ahok, tiba-tiba ini bisa mengalahkan incumbent, Mbak. Kita belajar dari situ. Oke, baik. Ya, bisa saja berubah kemudian dalam waktu-waktu dekat ya, karena yang namanya politik itu perubahan sangat terlihat. Saya kembali ke Mas Arief. Apakah kemudian jangka waktu dalam membuat sebuah kampanye di media sosial itu juga berpengaruh pada sosok seseorang yang didukung ataupun juga yang dikampanyekan lewat media sosial? Contohnya misalnya kalau teman Ahok ini sudah cukup lama, kalau Suka Haji Lulung ini sepertinya masih baru melakukan kampanye itu, begitu? Ya, sebenarnya gini, kalau kita setback ke belakang ya, sebenarnya waktu Maret 2015 itu kan sempat tren Save Haji Lulung ya, Haji Lulung efek. Sebenarnya kalau itu bisa dioptimalkan, dimanfaatkan secara positif, itu sekarang mungkin agak berbeda ceritanya gitu dengan kondisi sekarang gitu. Apalagi ceritanya saat ini kan Haji Lulung kan ingin maju lewat jalur independen. Nah, kalau saat itu misalnya dari Maret 2015 saat itu udah mulai digarap mungkin ininya ke arah yang positifnya, yang tadi itu meme-meme yang lucu-lucu tuh digarap ke arah positif, orang udah ngumpul KTP, mungkin ceritanya beda untuk saat ini gitu, startnya gitu. Jadi pemanfaatan momen itu sebenarnya baik itu isu negatif atau positif, orang bisa jadi terkenal, ya itu akan berpengaruh juga. Artinya jangka waktu sebenarnya tidak ada masalah? Jangka waktunya sebenarnya untuk start saat ini kan boleh dibilang bareng-bareng start dengan calon yang lain, sedangkan Ahoknya sendiri kan udah lama gitu di situnya gitu. Jadi nggak ada kata terlambat juga sih, bisa dicoba semua. Apa popularitas itu juga pasti harus dipertimbangkan untuk memulai kampanye atau memulai hal seperti ini lewat media sosial. Haji Lulung meskipun yang kemarin kita melihat mungkin ada sedikit meme agak mungkin sedikit berkesannya negatif, tapi setidaknya dia jadi dikenal oleh masyarakat, jadi populer di mata masyarakat. Ya sekarang tinggal strategi offline-nya gitu, strategi pendekatan langsung kepada masyarakat tingkat bawahnya. Karena kan udah dikenal, ada yang buat gantungan kunci, ada yang buat baju, apa segala. Sekarang bagaimana memperkenalkan diri gitu, Haji Lulung pada, oh ini loh saya yang sebenarnya. Tidak seperti apa yang digosipkan di sosial media dibentuk meme gitu, kayak gitu. Jadi bagaimana strateginya gitu di lapangannya. Oke, baik Mas Arief, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk. Kami juga mengundang Anda untuk melakukan telepon interaktif bersama kami dan mungkin bisa berbicara langsung dengan narasumber kami yang ada di studio. Dan kembali kepada Pak Arief, ini kalau misalnya kita melihat yang menggunakan medsos sepertinya mungkin yang jalur independen saja. Tapi apakah ini jadi salah satu kekuatan juga karena medsos tampaknya begitu? Ya, semoga aja ini tidak terjadi dari kecitanya itu. Pasti kalau bicara sanksi ya ada lah, pasti akan ada itu sanksi tersebut. Kita belum pastinya itu ada sanksi, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Alip sudah berpartisipasi bersama kami di Lunch Talk. Sukses buat teman-teman Suka Haji Lulung kedepannya dengan segala aktivitasnya menuju Pilgub DKI 1. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Baik, kita kembali ke Mas Arief. Mas Arief, kalau tadi saya masih tertarik dengan influencer, sosok influencer ini nih Pak Arief. Kalau misalnya kita tahu, misalnya ada seorang sosok atau yang diidolakan, mereka punya banyak follower, saat melemparkan topik tertentu soal calonnya ini lalu diikuti oleh banyak followers ya. Tapi apakah ini jadi tidak ada pendidikan politik ya? Siapa tahu mereka yang hanya mengikuti si influencernya saja, tapi tidak begitu mengenal sosok yang akan mereka pilih atau yang akan mereka ikuti. Influencernya sendiri sebenarnya nggak muncul tiba-tiba ya, karena biasanya kalau di media sosial kayak di Facebook atau Twitter itu selama ini udah bertahun-tahun udah sering melemparkan isu atau diskusi gitu di situ. Jadi pas dia mendukung seorang calon, maka biasanya apa yang ditulis oleh itu langsung diteruskan atau di-retweet gitu, atau ditanggapi secara positif atau negatif gitu di situnya. Artinya kalau sevisi dengan dia begitu kan? Itu. Tapi kebanyakan yang saya amati biasanya sih banyaknya sih yang memberikan tanggapan tuh yang sevisi gitu. Memang di sevisi. situnya. Jadi ada pendidikan politiknya juga bisa berjalan di media sosial itu sendiri. Oke, baik. Kita ada penelpon, kita terima dulu dari Mbak Ica di Depok. Halo Mbak Ica. Halo. Ya, silakan Mbak Ica, ingin bertanya ataupun juga ingin menyampaikan usulan ataupun juga pendapat atau relawan juga mungkin ya. Dukung siapa Mbak Ica? Saya kebenaran kalau untuk dibilang dukung saat ini sih karena memang bukan pemilih Jakarta ya. Cuman kalau melihat dari sosok saat ini memang yang paling kena itu sosok Pak Ahok. Gitu loh. Jadi kalau mau ditanya saya dukung siapa ya secara personal ya, bukan sebagai penduduk itu saya pasti dukungnya Pak Ahok. Kenapa? Karena saya melihat bahwa memang Pak Ahok ini bukan sekedar pemimpin biasa gitu loh. Ya kan? Tapi menurut Anda sendiri kampanye calon gubernur melalui media sosial ini bagaimana? Efektif nggak? Kalau menurut saya sih efektif ya. Efektifnya gini. Sekarang ini kan dunia kan memang sudah banyak banget ya, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa tuh sudah menggunakan media sosial ini. Jadi sebagai tambahan bahan kampanye itu nggak apa-apa. Cuman yang saya garis bawahi itu adalah kan ini kan kampanye pakai media sosial ini kan bisa dibilang satu arah sebenarnya ya gitu loh. Karena kan kita nggak bisa tanya jawab, hanya menyampaikan pendapat. Enaknya itu tetap etika itu dijaga. Jadi tidak berdasarkan prasangka aja gitu kan, harus ada bukti supaya juga pembelajaran untuk yang lain bahwa kampanye itu yang bersih kayak gimana sih, ya kan, yang baiknya itu. Jadi kalau kampanye-kampanye yang diselingi dengan di media sosial itu berita-berita nggak benar ya kan, itu sih saya terus terang sangat menyayangkan ya. Jadi medsos itu cukup harusnya yang bersih gitu. Kampanye lewat apapun tapi tetap bersih. Iya, jadi medsos itu cukup efektif tapi juga tetap harus diimbangi dengan sebenarnya kampanye yang bertatap muka langsung seperti itu, Mbak Ica. Betul. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ica sudah berpartisipasi bersama kami. Nah, tapi memang saya juga sepakat sih seperti kampanye dari media sosial itu terkadang kita berpikir karena kita tidak berhadapan langsung dengan pihak-pihak terkait, kita bebas untuk mengungkapkan dan menyampaikan pendapat. Yang kadang kalau itu positif itu bagus, tapi kalau negatif itu kemudian yang bisa menjatuhkan pihak lain. Nah, itu untuk mengaturnya seperti apa atau untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti itu, Mas Arief? Ya, sebenarnya gini, kalau relawannya sudah berbentuk jejaring yang sudah dikoordinir, itu bisa disampaikan pada relawannya gitu. Tapi kalau ini relawan lepas yang tidak hanya ikut-ikutan meramaikan, ya itu agak sulit dikontrol gitu. Akhirnya itu kan menjadi tanggung jawab pribadi kalau dia membuat black campaign nantinya. Misalnya membuat foto diganti apa segala, kayak yang sekarang ada heboh
kabar, ditempelin foto, apa segala, ya akan menjadi tanggung jawab pribadi, pidana lah nantinya kalau itu diusut gitu di situ. Berarti kalau begitu harus ada regulasi khusus mungkin karena sekarang sudah semakin berkembang berkampanye berkampanye politik lewat media sosial, seharusnya apakah ada regulasi khusus sebenarnya khusus waktu gitu? pilkada serentak kemarin kan waktu KPU dengan Panwas kan udah mengeluarkan batasan tentang kampanye sosial media. Tapi itu kan tidak bisa dibatasi kalau itu relawan lepas, kalau bukan tim. Oh ya. Berarti kampanye lewat relawan lepas itu harusnya dianggap tidak sah atau bagaimana? Ya kita nggak bisa atur jadinya, karena apa? Nggak bisa dikenain sanksi karena tidak termasuk pada tim kampanye, tim apa gitu di situnya. Jadi itu agak sulit kemudian gitu. yang menjadi kekurangan kampanye lewat media sosial? Iya, itu kekurangan sekaligus kelebihannya juga sebenarnya gitu. Kekurangannya ya sulit diatur. Karena orang seenaknya Bebas untuk aja mengeluarkan mengeluarkan pendapat ekspresinya lewat meskipun media itu sosial. dalam masa tenang gitu di situ. Harusnya berarti masyarakat tidak melihat kampanye lewat media sosial itu sebagai suatu kampanye yang menyampaikan informasi secara akurat juga ya. Sebenarnya jadi masyarakat harus juga pintar begitu yang ya Mas itunya Arief, ya? banyak yang kampanye lewat media sosial tuh yang dibungkuskan hal-hal yang negatif tuh emang banyak banget, black campaign tuh banyak banget gitu. Bahkan informasi diputar balikan itu yang waktu pilpres terutama saat itu. Yang angka-angka hasil pemilihan presiden itu, angka-angka pilpres yang hasil akhir dengan yang tadinya hasil survei itu dicaplok aja hasil survei dijadikan hasil akhir itu dimanipulasi itu terjadi itu. Jadi masyarakat ini kadang masyarakat yang melihat informasi di media sosial kan kadang tidak menyerap maksudnya justru menyerapnya secara utuh gitu, tidak mereka tidak menyaringnya yang lagi. Kelemahan dari sosial media sosial ini kebanyakan terutama yang broadcast ya, terutama yang broadcast itu tanpa check and recheck, tanpa check and recheck dianggap benar itu informasi yang ada di situnya. Tapi kalau tadi dengan influencer itu dua arah dia bisa diskusi. Misalnya influencer sekarang membuat status di Facebook, itu bisa diskusi. Tapi kalau udah broadcast tanpa mengeluarkan banyak biaya seperti itu. Bagaimana juga dengan yang mereka memang lewat jalur parpol? Apakah menggunakan medsos ini memang jadi salah satu cara juga yang efektif? Seperti itu ya. Ya justru kekuatan yang di jalur parpol itu sebenarnya mereka udah punya struktur partai, udah punya orang-orang yang bergerak di lapangan. Ditambah dengan kalau menggunakan sarana sosial media itu kan tambah kuat sebenarnya. Kalau sarana yang udah ada tuh bisa digerakkan, struktur partai yang ada digerakkan untuk memanfaatkan sosial media kan lebih dahsyat sebenarnya dibandingkan dengan jalur independen yang harus dibentuk dari nol gitu di situ. Berarti sebenarnya ini bisa dua-dua dimanfaatkan bisa ya? dua-duanya Partai politiknya dan juga media sosialnya. Tapi perbedaannya gini, ada dua perbedaan. Kalau yang di jalur independen biasanya orang tergerak. Karena masyarakat yang bergeraknya gitu. Tapi kalau jalur parpol kan instruksional dari atas gitu di situ. Oh oke. Pendekatannya ke masyarakat juga memang agak sulit ya kalau parpol seperti itu ada batasan. Di sini kecuali kalau di tingkat parpolnya kekuatan relawannya kuat di situnya. Oke, baik. Saya ke Mas Alip lagi, Mas Alip. Mengenai kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Suka Haji Lulung ini sejauh ini apa saja? Kalau mungkin selain mengumpulkan KTP dan dukungan bagi Haji Lulung sendiri, adakah kemudian kegiatan lain yang dilakukan lewat media sosial, Mas? Ya, saya ingin menanggapi tadi Bapak pengamat media sosial mengatakan bahwa Pak Haji Lulung lewat jalur independen, bahwa itu tidak benar, bahwa perlu diketahui Pak Haji Lulung adalah salah satu kader partai yang hari ini yang diutus oleh kubu Jan Farid, bahwa hari ini Pak Haji Lulung belum memutuskan untuk bicara tentang dia independen, tapi teman-teman relawan ini tidak terlepas maupun itu dia jalur independen ataupun dari partai, ini kita tetap bekerja. Itu berarti saya mau konfirmasi Haji Lulung sendiri melalui jalur independen atau partai? Ya, dia masih berharap, maksudnya dalam artinya kita semua tidak berpikir bahwa Haji Lulung nanti itu lewat mana dia akan bertarung dalam kancah 2017 nanti. Tapi kita memastikan bahwa kita orientasi kita hari ini kerja politik aja lebih dahulu. Gitu Pak. Artinya dia bisa adalah kader partai, bukannya dari independen yang dialami oleh incumbent ini, Mbak. Oke, apa saja kegiatannya, Mas? Ya, kegiatannya dari kemarin kita sudah lakukan adalah roadshow dari kampung ke kampung, dari yang ke gang, dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar, mungkin itu Mbak.
Okay. Nah ini kalau yang kita ketahui, koreksi jika salah, ini kalau teman-teman suka Haji Lulung ini lewat media sosial Path. Alasan untuk memilih, kebanyakan mungkin memilihnya Twitter seperti itu. Ada alasan tersendiri tidak untuk memilih media sosial apa? Apakah lebih banyak pendukungnya atau seperti apa, Mas Alif? Ya, dari semua lini kan teman-teman ini jalan. Dari udara, laut, dan darat, gitu Mbak. Artinya kan pada awal tadi saya katakan bahwa media sosial dari mulai Instagram, Facebook, dan Twitter dan sebagainya itu tetap kita mainkan. Ya lagi-lagi saya katakan ini bukannya nanti kemudian kita jalankan sebagai black campaign, justru sebagai bentuk edukasi kemudian tidak kepada masyarakat tadi lebih yang lebih secara personal, lebih dikenal personal buat kandidat kita gitu Mbak. Oke, Mas Alif, tadi Anda katakan Haji Lulung sendiri belum memutuskan ya melalui jalur independen ataukah melalui partai yang saat ini mendukung Haji Lulung yaitu P3. Bagaimana koordinasi teman-teman suka Haji Lulung ini dengan partai pendukung Haji Lulung sejauh ini? Ya, komunikasi kita tetap lancar, maksudnya dia kalau saya katakan ya dia kader partai. Bisa saja nanti dari akhir partai dari dia berkoalisi dengan partai lain gitu Mbak. Kan masih ada celah beberapa bulan lagi kan bisa sangat tidak mungkin nih bakal terjadi koalisi dalam tubuh partai masih akan dia bisa lakukan itu Mbak. Dari teman-teman suka Haji Lulung ini tentu kalian membuat tim karena untuk mencegah juga mungkin ada konten-konten yang mungkin jadinya black campaign atau ada konten-konten yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman relawan suka Haji Lulung untuk meredam hal seperti itu? Ya. Mbak, putus-putus Mbak. Iya. Apa yang dilakukan oleh tim relawan suka Haji Lulung untuk meredam jika ada konten-konten yang mungkin black campaign sifatnya atau yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Ya. Kalian pasti membentuk tim. Apa yang dilakukan untuk mengcounter hal-hal itu? Halo, ya. Strategi kita cuma sederhana Mbak. Santun dan ramah dan kerjakan yang baik, gitu Mbak. Ya, yang tidak baik kita lawan yang baik, gitu Mbak. Artinya kita tidak harus mengikuti yang tidak baik pula, gitu Mbak. Oke, baik Mas Alif, kami kembali ke studio dulu bersama Mas Arief. Mas Arief, ini tadi kan kalau kita dengarkan sebenarnya ada pemilihan media sosial juga yang digunakan oleh teman-teman suka Haji Lulung ini dibandingkan dengan teman-teman pendukung gubernur atau calon gubernur lainnya begitu. Memang pemilihan media sosial itu juga apakah memang cukup penting atau sebenarnya kalau figurnya ini udah benar-benar yang difavoritkan mau lewat media sosial apapun begitu itu pasti banyak aja pendukungnya. Iya, pasti gitu ada pendukungnya. Atau memang pemilihan media sosial itu juga penting? Pemilihan media sosial juga penting. Kalau kita ngelihat di Indonesia tuh kayaknya untuk ada dua kategori, yaitu ada messenger, ada sosial medianya, sosial networknya gitu. Kalau messenger tuh misalnya kita sekarang tuh yang paling favorit tuh BBM. Terus WhatsApp. Nah, masuk nanti ke yang lainnya gitu. Sedangkan yang paling favoritnya untuk yang ininya, untuk yang sosial networknya yaitu ada Facebook. Ada Twitter, nah di situ tinggal pilih mana aja gitu, karena penggunanya sendiri ya di situ gitu. Kalau misalnya kalau udah masuk ke ya bagian yang bawah kayak ada pet Instagram gitu kan itu bermain di tingkat foto gitu di situ. Bukankah tergantung isu yang diangkat juga, artinya ya, sekarang, kreativitas relawan ya? Iya, isunya juga benar, tapi kan sekarang pengguna sosial yang target terbanyak tuh yang di mana gitu. Baru kita bicara mengenai isunya. Nah, kalau kita bermain di tingkat sosial media yang tadinya penggunanya kecil, ya siapa juga yang akan ini gitu yang nah ini bagaimana teman-teman relawan ini yang memanfaatkan media sosial untuk bisa masuk kepada orang-orang yang akan memilih. Misalnya kalau tadi Pak Arief bilang lewat BBM, mungkin berarti lewat broadcast message seperti itu. Nah itu kan kadang ada yang sifatnya, ada orang yang mungkin tidak mau rasa ingin memilih malah mengganggu. Nah itu bagaimana tim relawan ini mengatur hal tersebut? Ya biasanya gini, pada umumnya kalau semacam BBM itu yang paling mudah kan broadcast itu, broadcast massal kan, truk. Iya, tapi kan itu ganggu. Ini saya nggak mau pilih ini. Ganggu banget ini calon yang ini. Terus yang strategi keduanya membuat grup. Ya membuat grup, tapi kan kapasitasnya kan juga kecil, terbatas. Tapi yang kayak WhatsApp kan kapasitasnya besar gitu. Jadi kayak gitu. Kalau kayak di Facebook, ya itu kan kelihatan lah.
yang terutama yang saya amati untuk saat ini kayak di Facebook tuh yang pembuat trendsetternya, influencernya. Influencernya orang yang mengutarakan pendapat itu kan akhirnya diteruskan istilahnya kalau di Facebook atau di retweet di Twitter itu akan berantai gitu informasi itu. Jadi siapa influencer yang ada di situnya? Jadi kalau hanya relawan yang tidak ada influencer yang orang-orang yang diperhitungkan, ya itu sia-sia juga gitu di situ. Mas Arief, kita kan dari tadi ini berbicara bahwa memang media sosial ini adalah salah satu upaya atau cara yang paling efektif untuk berkampanye, kemudian menarik banyak minat massa begitu. Apa bedanya sih sebenarnya dengan kampanye yang turun ke jalan? Toh itu kan juga bertemu langsung dengan masyarakat, bisa menyampaikan mempengaruhi masyarakat secara langsung begitu dibanding media sosial. Pertama kita lihat dari segi efektivitas dan biaya ya. Sekarang dengan hanya kita menulis hanya 2 menit, itu kan kalau kita punya follower misalnya 10.000 orang, itu kan langsung tersebar. Masif ya, langsung kepada 10.000. Bayangkan kalau kita sekarang masuk ke Tanah Abang belum tentu ketemu 100 orang. Dengan waktu 3 jam gitu. Itu dari segi waktu dengan biayanya gitu di situ. Sangat masif, lebih masif begitu. Tapi kan isu di media sosial itu juga sensitif loh Mas. Artinya orang juga bisa dengan mudah melempar isu negatif atau tadi Cakri bilang black campaign. Itu yang dengan mudah juga bisa menjatuhkan kandidat. Kebanyakan black campaign juga beredarnya justru melalui media sosial. Benar. Jadi ada segi positif dengan negatifnya. Dan black campaign juga banyak juga para relawan yang tidak mengerti undang-undang ITE sehingga bisa terjerat hukum juga gitu. Karena mereka misalnya gambar-gambar tuh diganti di apa sekarang kayak contoh yang terbaru kan gambar anak seorang artis diganti kata-katanya mendukung ini, ya akhirnya kan bermasalah secara hukum juga gitu. Kayak black campaign kayak gitu ya. Para relawan seharusnya menyadari bahwa itu ada undang-undang yang bisa menjerat mereka secara pidana juga gitu di situ. Baik. Kita bisa kembali lagi ke Mas Alip nih ya. Mas Alip masih bersama kami kan ya Mas? Iya, siap. Masih, Mas Alip, kalau tadi sempat Pak Arief bilang harus ada influencer sebenarnya atau orang yang bisa menggerakkan juga masyarakat untuk memilih. Nah, kalau dari teman-teman dari relawan Sukahaji Lulung ini ada yang sudah dipilih sebagai influencernya kah, sebagai sosok yang bisa merekrut lebih banyak pendukung seperti itu? Ya, pastinya sudah ada. Kita bagi-bagi divisi, berbidang-bidang, semua itu sudah bergerak. Bagaimana itu bisa meyakinkan melalui medsos, melalui turun langsung ke konsolidasi ke bawah. Artinya ini semua kita kesinambungan gerakan di medsos maupun gerakan yang nyata. Begitu, Mbak. Artinya ini tidak menjadi kesatuan semuanya. Artinya tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dibuat-buat. Artinya semua apapun menjadi gerakan kita yaitu yang ada di medsos gitu. Bahwa nanti medsos itu kita telah diberi oleh Pak Haji dipergunakan sebaik-baiknya, jangan kemudian ini bisa justru merugikan relawan sendiri maupun nama Pak Haji itu sendiri. Artinya lebih kecondong adalah lagi-lagi dikatakan adalah pendidikan dan pada masyarakat mungkin. Baik, Mas Alip, teman-teman Sukahaji Lulung turun ke jalan juga kah atau memang cuma hanya melalui media sosial saja? Dan rasanya memang lebih mudah melalui media sosial kah atau sama saja? Ya, ini kan semua ada keterkaitan antara media sosial. Hari ini kan bagaimanapun juga kan sangat pesat ya peran media sosial pada isu berita maupun apalagi mendekati kampanye, Mbak. Ya, artinya teman-teman ini tetap bergerak antara media sosial maupun di tingkatan-tingkatan gerakan-gerakan yang nyata, misalnya gerakan konsolidasi yang dibangun ini, Mbak. Baik, kita akan jeda dulu. Namun kita tetap mengajak Anda pemirsa untuk berpartisipasi untuk melakukan telepon interaktif dan nomor teleponnya sudah tersedia di layar kaca Anda. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lansok. Kita masih bersama dengan Mas Arief di studio dan juga ada Mas Alip di ujung telepon. Mas Alip, ini mengenai kemudian pengawasan teman-teman Sukahaji Lulung khususnya dalam berkampanye di media sosial. Adakah upaya untuk itu, artinya pengawasan jangan sampai kemudian melanggar kode etik, bahkan juga sudah ada undang-undang yang mengatur itu, mengawasi itu. Bagaimana teman-teman Sukahaji Lulung ini untuk mengatur teman-teman yang lain atau mengawasi teman-teman yang lain agar tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah ada khususnya di media sosial? Ya, khususnya untuk di akunnya misalkan Sukahaji Lulung itu
itu sudah pastinya adalah satu komando. Kita tidak pernah tahu kemudian nanti ada akun-akun yang lain yang dibuat-buat, takutnya ini akun sinonim dan sebagainya, itu mengatasnamakan Sukahaji Lulung, entahlah apa. Tapi kalau dari kita relawan ini, kita ada satu komando yang kemudian mengelola itu medsos, artinya kita filter lagi apapun beritanya dan sebagainya, ya itu kita cemplungin. Jika itu sangat bentuk kampanye kemudian merugikan dan sebagainya, justru kita tidak cemplung dalam pemberitaan. Itu. Tapi kita lebih condong dalam kegiatan-kegiatan dari relawan Sukahaji Lulung sih Pak. Gitu. Informasi yang kemudian lebih mengenal kepada sosok Pak Hajinya. Oke, ada sanksi khusus nggak dari teman-teman Sukahaji Lulung kalau misalnya menemukan ada relawan yang kemudian berkampanye tidak curang begitu atau black